Aduh, singkong kamu rasanya pulen banget. Besok kamu kesini lagi ya. Ibu mau lagi singkongnya. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Ibu Yuli adalah pemilik bisnis pakaian online yang produknya laku keras. Orang mengenalnya sebagai janda kaya raya. Usianya sudah melewati 40 tahun, tapi wajahnya masih terawat. Terawat oleh uang dan waktu luang yang melimpah. Status janda itu didapatnya bukan tanpa cerita. Dulu, ia bercerai dari suami pertamanya karena dirinya sendiri yang bermain-main dengan pria lain. Itu adalah awal dari sebuah pola yang tak pernah ia sadari menjadi kebiasaan. "Mengapa kamu lakukan itu, Yuli? Apa kurangnya emas di mata kamu?" tanya mantan suaminya kala itu dengan nada pasrah. Ibu Yuli hanya menunduk. "Aku tidak tahu, Mas. Aku hanya bosan. Aku butuh sesuatu yang lain. Maaf." Setelah perceraian itu, Ibu Yuli beberapa kali mencoba membina rumah tangga lagi. Ia menikah, bercerai, menikah lagi, lalu bercerai lagi. Semua perkawinannya selalu kandas di tengah jalan. Dan alasannya selalu sama, tak pernah berubah. Ibu Yuli selalu merasa tidak puas dengan suaminya. Setiap kali ia merasa ikatan pernikahan itu mulai mencekiknya, ia akan mencari jalan keluar. Mencari kesenangan baru dengan pria lain, di luar sepengetahuan suaminya. Itu adalah caranya mengisi kekosongan yang ia sendiri tak tahu apa namanya. Kamu pikir gampang punya uang banyak tapi harus tidur di samping orang yang tidak bisa memberimu apa-apa? Ia pernah curhat kepada dirinya sendiri di depan kaca. Yang ia cari sebenarnya bukan sekadar kesenangan. Ia mencari getaran yang membuat jantungnya berdebar. Sayangnya, keinginannya itu tak pernah ia dapatkan dari pria seusianya atau yang lebih mapan. Faktanya, ia punya keinginan unik yang menjadi akar masalahnya. Ia sangat menyukai pria yang jauh lebih muda darinya dan lebih tertarik lagi pada status perjaka. "Mengapa harus perjaka, Bu? Kan mereka tidak berpengalaman," kata salah satu temannya yang bingung dengan seleranya. "Justru itu seninya, Lis. Mereka polos dan mereka penuh energi yang tidak kupunya lagi. Pria yang sudah menikah atau duda, mereka itu sudah terlalu rapuh. Aku mau yang baru, yang masih polos," jawab Ibu Yuli dengan senyum. Ibu Yuli tidak mengharapkan harta dari suaminya. Ia orang kaya. Ia tidak memandang seberapa besar gaji pria itu. Yang ia harapkan hanya satu hal, yang ia sebut sebagai kesenangan. "Aku hanya ingin merasa senang setelah sekian lama. Apa itu salah?" tanyanya suatu malam kepada dirinya sendiri sambil mematikan lampu kamar. Kriteria yang dicari Ibu Yuli hanya 3. Pria itu harus perjaka, umurnya jauh di bawahnya, dan punya paras tampan dengan postur tubuh yang gagah. Itu saja. Sederhana, tapi selalu menjadi tembok penghalang bagi kebahagiaan rumah tangganya yang sah. Ia tidak ingin jadi istri biasa. Ia ingin menjadi pemimpin dalam hubungan itu. Dan ia merasa hanya pria muda perjaka yang bisa memberikan itu. Keinginan ini begitu kuat, hingga ia rela mengorbankan rumah tangganya berulang kali. Ia berkeinginan untuk menaklukkan, bukan dicintai dengan tulus dalam sebuah ikatan normal. Setelah perceraian yang kesekian kalinya, Ibu Yuli memutuskan untuk menghentikan sementara pencarian suaminya. Ia sadar, pernikahannya selalu gagal karena pola pikirnya sendiri. Kini, ia memilih hidup sebagai janda kaya yang bebas. Kesehariannya terbagi 2, mengurus bisnis pakaian online-nya yang terus berkembang pesat dan mencari hiburan. Hiburan Ibu Yuli tentu saja tidak jauh dari keinginannya. Kini, ia menjalin hubungan dengan beberapa pria muda sekaligus, tanpa ikatan serius.
Saat ini ada 3 pemuda tampan yang sedang ia dekati, atau lebih tepatnya ia jadikan teman kencan. Mereka semua memenuhi kriteria Ibu Yuli. Usia sangat muda, berparas menarik, dan berpostur gagah. "Kamu mau kita pergi kemana malam ini, sayang?" tanya Ibu Yuli pada Fajar, salah satu pemuda yang paling sering ia temui. "Terserah, Bu Yuli, ke tempat yang nyaman aja, biar kita bisa ngobrol santai," jawab Fajar dengan senyum manis, yang tahu betul bagaimana membuat Ibu Yuli luluh. Tidak jarang para pemuda itu dibawa langsung ke rumah mewahnya. Hal ini sudah menjadi pemandangan biasa bagi orang-orang di rumah itu. Para pembantu rumah tangga, tukang kebun, bahkan satpam sudah tidak merasa aneh lagi melihat Ibu Yuli datang dengan mobil ditemani pria berbeda-beda. Bagi mereka, ini sudah bagian dari pekerjaan, seolah itu adalah hal yang sangat wajar bagi nyonya rumah. "Tadi malam siapa yang datang, Mbok?" tanya satpam kepada salah satu asisten rumah tangga saat pagi hari. "Yang baru lagi, Pak. Ganteng, tapi ya begitu, cuma sebentar," jawab si Mbok sambil menggelengkan kepala. "Semua sama saja, cuma numpang seneng." Supir pribadi Ibu Yuli, Pak Adi, bahkan lebih sering menjadi saksi bisu dari kehidupan nyonyanya. Pak Adi sudah terbiasa mengantar Ibu Yuli ke hotel-hotel mewah. Ia akan menunggu berjam-jam di area parkir hanya untuk menunggu Ibu Yuli bersama salah satu pria mudanya. Pernah suatu kali, Pak Adi memberanikan diri. "Maaf, Bu, apa tidak capek terus begini, selalu ganti-ganti?" tanyanya hati-hati saat di mobil. Ibu Yuli hanya tertawa kecil. "Capek? Ya capek, Pak Adi. Tapi kalau tidak begini saya makin kesepian. Lebih baik lelah mencari kesenangan daripada lelah karena sepi." Meskipun statusnya hanya teman, jauh di lubuk hatinya, sebenarnya Ibu Yuli ingin salah satu dari ketiga pemuda itu serius dan mau menikahinya. Ia masih memendam harapan untuk memiliki suami muda yang sesuai dengan keinginannya. Tapi ia juga cukup realistis. Dari gerak-gerik dan sikap mereka, Ibu Yuli tahu betul bahwa tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan minat serius kepadanya. Mereka hanya memanfaatkan kemurahan hatinya. "Uang di dompetmu tinggal sedikit, Nak. Ini ambil, jangan biarkan dompetmu kosong," kata Ibu Yuli sambil menyodorkan beberapa lembar uang ratusan rupiah kepada salah satu pemuda. Tanpa diminta. Pria itu langsung tersenyum lebar dan mencium tangannya. "Terima kasih banyak, Bu Yuli. Ibu memang yang paling baik." Ibu Yuli tahu, senyum itu bukan untuknya, tapi untuk uang yang dia berikan. Ia royal, sangat royal kepada para pemuda simpanannya. Mereka hanya mengejar uang dan fasilitas yang bisa diberikan oleh Ibu Yuli. "Mereka memang cuma mau uang saya tahu itu. Tapi setidaknya mereka membuat saya tertawa. Mereka membuat saya merasa diperhatikan, meskipun hanya sesaat dan dengan bayaran." Bagi Ibu Yuli, 3 pria muda itu kini hanyalah bahan hiburan, semacam pengisi waktu di tengah rasa kesepian yang menyergapnya di rumah besar itu. Ia menggunakan uangnya untuk membeli waktu, perhatian, dan kesenangan singkat. Ia sadar, ini adalah transaksi emosional berbayar. Namun, ia menikmatinya. "Lebih baik begini daripada saya menikahi orang yang salah lagi dan harus repot mengurus perceraian," pungkasnya, mencoba membenarkan gaya hidupnya sendiri. Ia masih menikmati statusnya saat ini, meski dalam hati, ia tetap menanti kehadiran satu pria yang benar-benar bisa menaklukkannya tanpa mengharapkan uang. Suatu sore, rutinitas Ibu Yuli berjalan seperti biasa. Ia sedang menunggu salah satu pemuda kencannya datang, tetapi perutnya tiba-tiba terasa lapar. Ia malas menyuruh pembantu, apalagi untuk makanan yang ia idamkan saat itu. Ibu Yuli memutuskan memesan makanan melalui aplikasi GoFood. Pesanan Ibu Yuli segera diambil oleh seorang driver, namanya Dendi. Ketika bel rumahnya berbunyi, Ibu Yuli membuka pintu dan melihat sosok Dendi berdiri di hadapannya sambil membawa kantong makanan. Saat itu juga, Ibu Yuli merasakan jeda yang panjang dalam hidupnya. Dendi benar-benar sesuai dengan semua kriteria keinginannya. Ia muda, wajahnya tampan,
dan postur tubuhnya terlihat gagah meskipun tertutup jaket ojek online. "Ini pesanannya, Bu. Totalnya 55.000, kata Dendi sopan sambil tersenyum tipis. Saat Dendi tersenyum, hati Ibu Yuli langsung bergetar. Ini dia, batinnya berbisik. Ini yang kucari selama ini. Seketika, ketiga pemuda simpanannya seolah menghilang dari pikirannya. Semua fokusnya tertuju pada Dendi. Ibu Yuli menyadari Dendi memiliki daya tarik alami yang jauh berbeda dari pemuda-pemuda yang biasa ia bayar. Dendi tampak bersih, jujur, dan memiliki aura yang polos. Aura yang meyakinkan bahwa Dendi masih perjaka. "Sebentar, Mah. Uangnya pas ya, 55.000. Duh, saya cari uang receh dulu," kata Ibu Yuli. Sengaja mengulur waktu dan membuat Dendi sedikit canggung berdiri di ambang pintu. Dendi hanya mengangguk. "Santai saja, Bu." Sambil pura-pura mencari uang di tasnya, Ibu Yuli berbicara. "Mas, kerja jadi driver begini capek ya? Setiap hari di jalan, panas-panasan." "Ya, begitulah, Bu. Sudah resiko pekerjaan," jawab Dendi tetap sopan. Ibu Yuli lalu mengeluarkan uang lembaran 100.000. "Ambil saja kembaliannya, Mas. Anggap saja rezeki sore ini. Terima kasih sudah mengantar makanan." "Wah, terima kasih banyak, Bu. Tapi tidak usah, Bu. Saya kembalikan saja." Penolakan itu justru membuat Ibu Yuli semakin yakin dan tertarik. Dendi berbeda. Pemuda yang lain akan langsung memasukkan uang itu ke saku dan berterima kasih berlebihan. "Jangan sungkan, Mas. Anggap saja bonus dari pelanggan lama." "Tapi Mas sering dapat orderan ke daerah sini?" tanya Ibu Yuli. Matanya tidak lepas dari Dendi. "Kadang-kadang, Bu. Tergantung sistem." "Kalau begitu, saya simpan nomor Mas saja ya. Jadi kalau saya mau pesan makanan, saya bisa chat Mas duluan, biar tidak random drivernya. Boleh?" Ibu Yuli melancarkan jurus berikutnya. Dendi terlihat ragu sebentar. Boleh, Bu. Asal pesannya lewat aplikasi saja ya, Bu." Ibu Yuli tertawa kecil. "Pasti. Namanya siapa, Mas?" "Dendi, Bu." "Baik, Mas Dendi. Jangan lupa dicatat nomor saya. Namanya Yuli. Sampai ketemu lagi." Tutup Ibu Yuli merasa menang karena berhasil mendapatkan kontak Dendi. Setelah Dendi pergi, Ibu Yuli tidak langsung makan. Ia sibuk menatap ponselnya. Ia merasakan perasaan yang sudah lama hilang. Ia segera mengirim pesan WhatsApp pertama ke nomor Dendi. "Yuli, Mas Dendi, terima kasih ya untuk pesanannya. Makanannya enak. Tadi saya lupa tanya, Mas sudah punya pacar belum?" Dendi membalas beberapa menit kemudian. "Sama-sama, Bu. Belum, Bu. Saya masih fokus kerja." Jawaban itu adalah musik merdu di telinga Ibu Yuli. Ia segera merencanakan strateginya. Setelah pertemuan pertama itu, Ibu Yuli jadi sering sekali memesan makanan lewat aplikasi. Tujuannya hanya satu, memastikan Dendi yang mendapatkan orderannya. Kalau Dendi yang dapat, ia akan senang. Kalau tidak, ia akan membatalkan dan memesan lagi. Ini adalah cara Ibu Yuli untuk menciptakan lebih banyak kesempatan bertemu dengan Dendi. Setelah pertemuan pertama itu, intensitas hubungan Ibu Yuli dan Dendi meningkat drastis. Ibu Yuli tidak lagi hanya memesan makanan. Ia sudah mulai mengubah pendekatannya. Yang tadinya hanya sekadar santai saat bertatap muka, kini berubah menjadi pesan chat harian yang penuh perhatian. "Mas Dendi, sudah makan belum? Jangan lupa isi perutnya. Kerja keras itu butuh tenaga," tulis Ibu Yuli suatu siang. Dendi membalas dengan sopan, seperti biasa. "Sudah, Bu, baru selesai antar pesanan. Ibu sendiri sudah makan?" "Sudah, tapi rasanya kurang enak kalau makannya sendirian di rumah sebesar ini," balas Ibu Yuli memberikan umpan emosional. Ibu Yuli mulai melihat Dendi tidak lagi sebagai targetnya, tetapi sebagai pria yang patut ia nikahi. Mengapa? Karena Dendi menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan 3 pemuda simpanannya. Mereka itu cuma tahu minta dan terima, pikir Ibu Yuli saat membandingkan Dendi dengan pemuda-pemuda yang biasa ia temui. Tapi Dendi, dia beda. Dia menolak uangku. Dia tidak pernah menyanjung berlebihan. Dendi terlihat sopan, pekerja keras, dan yang paling penting, jujur. Sifat-sifat ini ditambah dengan kriteria fisik muda, tampan, dan perjaka, membuat Ibu Yuli yakin bahwa Dendi adalah paket sempurna yang selama ini ia cari. Ia memandang Dendi sebagai satu-satunya pria yang layak menjadi suami sahnya, bukan sekedar pelarian sesaat. Suatu sore,
Dendi datang mengantar pesanan makanan Ibu Yuli. Setelah serah terima, Ibu Yuli menahan kepergian Dendi. "Mas Dendi, sebentar. Jangan buru-buru pulang. Mau ngobrol sebentar ya, sebentar saja." Bujuk Ibu Yuli dengan nada yang tidak menerima penolakan. Dendi terlihat canggung, jaket ojek online masih melekat di tubuhnya. Ia sadar betul statusnya hanyalah driver, dan Bu Yuli adalah majikan kaya raya. Ada apa ya, Bu?" "Sudah, duduk saja dulu di teras rumahnya. Saya buatkan es teh." "Kamu pasti haus seharian di jalan," ujar Ibu Yuli sambil menuntun Dendi duduk di kursi teras rumahnya yang luas. Sambil minum es teh, Ibu Yuli mulai membuka diri. Ia bercerita tentang kehidupannya yang sepi di rumah besar itu, tentang kegagalan pernikahannya, dan tentang betapa ia mendambakan seseorang yang tulus. "Kamu tahu, Mas Dendi, saya ini punya segalanya, tapi saya tidak punya teman bicara yang benar-benar peduli. Saya selalu kesepian di sini. Cuma ditemani pembantu dan sopir." Curhat Ibu Yuli, nadanya dibuat terdengar sangat sendu. Dendi mendengarkan dengan serius. "Saya prihatin, Bu, tapi saya yakin Ibu pasti akan menemukan orang yang tepat. Ibu orang baik dan sukses." Ibu Yuli tersenyum. Inilah yang ia tunggu. "Saya sudah tua, Mas. Siapa yang mau sama janda berkali-kali begini? Apalagi sama perjaka tampan seperti kamu." Rayuan itu kini semakin berani, bukan hanya lewat chat. Dendi tertawa canggung. "Aduh, Ibu ini bercanda saja. Saya ini cuma driver Gojek, Bu. Mana mungkin?" "Mengapa tidak mungkin? Saya tidak lihat harta, Mas. Saya lihat hati dan ketulusan. Dan kamu terlihat tulus. Berbeda dengan pria-pria yang suka datang ke rumah ini." Jawab Ibu Yuli, tatapannya penuh arti. Meskipun Dendi merasa canggung dan sadar akan jurang status sosial di antara mereka, perkataan dan perhatian Ibu Yuli mulai mengusik perasaannya. Perhatian tulus yang ia terima terasa hangat, berbeda dengan kehangatan yang ia dapat dari teman-temannya. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana, tapi ia tidak bisa memungkiri bahwa ia mulai menikmati waktu yang dihabiskan bersama Ibu Yuli. Ia mulai merasa ada sesuatu yang istimewa dari perempuan dewasa ini. Hubungan Ibu Yuli dan Dendi semakin akrab. Hampir setiap hari, Dendi dipanggil ke rumah mewah itu, bahkan tanpa ada pesanan makanan. Ibu Yuli hanya ingin Dendi menemaninya mengobrol. Ibu Yuli semakin royal. Seringkali ia memberikan uang pada Dendi sebagai imbalan waktu atau sekadar uang jajan. Namun, Dendi selalu menunjukkan sikap penolakan yang tegas. "Ini, Mas, ambil buat beli bensin," kata Ibu Yuli suatu kali sambil menyodorkan amplop tebal. "Terima kasih banyak, Bu, tapi maaf, saya tidak bisa terima. Saya kesini memang karena Ibu suruh, bukan karena uang. Saya masih sanggup cari uang sendiri," jawab Dendi dengan senyum yang tulus. Sikap penolakan Dendi inilah yang membuat Ibu Yuli semakin yakin 100%. Lihat, dia menolak uang yang biasanya diperebutkan pria-pria lain. Pikir Ibu Yuli, rasa bangganya meluap. Dia memang pantas kujadikan suami. Suatu sore, mereka sedang asik mengobrol santai di teras rumah. Dendi bercerita tentang impiannya membuka bengkel motor kecil. Ibu Yuli mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kalau kamu mau, nanti Ibu bantu modal. Jangan khawatir," celetuk Ibu Yuli. "Wah, terima kasih, Bu. Tapi saya harus berusaha sendiri dulu. Saya janji, kalau butuh bantuan, Ibu orang pertama yang saya hubungi," jawab Dendi masih menjaga harga dirinya. Tiba-tiba, langit yang tadinya hanya mendung berubah menjadi gelap. Hujan lebat turun begitu saja, diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Air langsung membasahi teras. "Aduh, hujan deras sekali. Ayo masuk, Mas. Nanti kamu kedinginan di luar," ajak Ibu Yuli. Mereka pun bergegas pindah ke ruang keluarga yang hangat dan mewah. Suasana di dalam rumah terasa sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar deras memukul jendela kaca. Ibu Yuli menyalakan televisi. "Mau nonton apa, Mas? Kita nonton film saja sambil tunggu hujan reda." "Nonton film apa saja, Bu? Saya ikut," jawab Dendi. Ibu Yuli kemudian menyetel sebuah film. Film yang ia pilih adalah film Jepang. Selama film diputar, suasana canggung perlahan mencair.
Mereka duduk bersebelahan di sofa besar. Tanpa sadar, Dendi mulai membiarkan dirinya menikmati kebersamaan itu. Dendi mulai merasa ada ketertarikan yang muncul. Ketertarikan yang bukan hanya karena driver yang menghormati pelanggan. "Filmnya sedih ya, Bu?" komentar Dendi setelah adegan klimaks. "Iya, tapi romantis. Kisah cinta itu memang tidak mudah," balas Ibu Yuli, suaranya terdengar lembut. Ia memanfaatkan momen itu untuk mendekat. Film selesai, tapi hujan tidak kunjung reda. Sudah hampir pukul 8 malam. "Wah Mas, hujannya parah begini, kamu yakin mau pulang naik motor? Bahaya loh." Dendi melihat keluar. Jalanan sudah banjir kecul. "Iya juga Bu, tapi saya harus pulang." "Sudah, tidak usah bandel. Kamu menginap saja di sini, daripada kenapa-kenapa di jalan. Di sini banyak kamar kosong, tenang saja," putus Ibu Yuli sambil tersenyum meyakinkan. Dendi terdiam. Ini adalah pertama kalinya ia berada dalam situasi seperti itu. Menginap di rumah janda kaya, sendirian. Meskipun cemas, Ibu Yuli berhasil membuatnya yakin. Karena tidak ada pilihan dan rasa lelah seharian bekerja, Dendi mengangguk pasrah. "Baik Bu, maaf merepotkan." "Sama sekali tidak merepotkan Mas Dendi. Saya malah senang ada teman di rumah," balas Ibu Yuli. Dalam hatinya, ia melonjak kegirangan. Rencananya berjalan lancar. Sejak malam di mana Dendi menginap, hubungan mereka berubah total. Dendi tidak lagi bersikap canggung atau menjaga jarak seperti saat awal. Ia mulai menunjukkan rasa ketertarikannya yang sesungguhnya kepada Ibu Yuli. Ia tahu, secara logika hubungan ini salah, tapi ia merasa nyaman dan diperhatikan. Godaan Ibu Yuli yang tadinya hanya sepihak, kini mulai mendapatkan balasan. Dendi membalas godaan itu dengan sikap yang santai dan sesekali bercanda, menunjukkan bahwa ia sudah membuka diri. "Mas Dendi, kamu tampan sekali kalau lagi ketawa begitu," puji Ibu Yuli suatu pagi. Dendi menjawab sambil tersenyum lebar. "Ibu juga cantik sekali kalau lagi tersenyum. Umur ibu ini seperti cuma angka, Bu." Setiap hari mereka selalu bersama. Mereka tidak hanya mengobrol di rumah. Malam-malam mereka sering menonton film Jepang lagi, berdua di sofa besar. Pagi hari, Dendi menunda orderan pertamanya hanya untuk sarapan bersama Ibu Yuli. Puncaknya, mereka mulai mencoba keluar rumah bersama. Meskipun Ibu Yuli adalah janda kaya raya dengan mobil mewah, ia rela meninggalkan mobilnya demi Dendi. "Kita jalan-jalan naik motor kamu saja ya Mas, biar seru," pinta Ibu Yuli. "Serius Bu, Ibu mau naik motor saya yang begini?" tanya Dendi agak tidak percaya. "Kenapa tidak? Asalkan sama kamu, saya mau kemana saja. Lagi pula, sudah lama sekali saya tidak merasakan jalan-jalan santai naik motor," jawab Ibu Yuli dengan mata berbinar. Mereka pun berkeliling kota naik motor Dendi. Ibu Yuli duduk di belakang Dendi, merasakan angin dan kebersamaan yang sangat nyaman. Ini adalah momen-momen yang membuat Dendi benar-benar yakin bahwa ia telah jatuh hati pada Ibu Yuli. Ia melihat Ibu Yuli sebagai wanita yang tulus dan kesepian, bukan sekedar majikan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu sore saat Dendi sedang menunggu di ruang tamu, ia tidak sengaja mendengar percakapan antara Ibu Yuli dan pengacaranya di telepon. Ibu Yuli berbicara tentang pembagian aset dari perceraiannya yang terakhir. Tanpa sengaja, Dendi mendengar pengacara itu menyinggung soal alasan perceraian yang berulang. Jadi intinya ibu mau pastikan kalau mantan suami tidak akan buka suara soal perselingkuhan ibu lagi kan? Jangan sampai dia mengganggu usaha ibu. Terdengar suara pengacara itu dari speaker telepon yang agak keras. Tubuh Dendi langsung membeku. Semua kisah kegagalan pernikahan Ibu Yuli yang selama ini diceritakan sebagai ketidakcocokan, tiba-tiba berubah menjadi fakta pahit. Ibu Yuli adalah seorang wanita yang berulang kali mengkhianati suaminya. Saat Ibu Yuli menutup telepon, ia melihat Dendi berdiri mematung. "Mas Dendi, sejak kapan kamu di situ?" tanya Ibu Yuli, raut wajahnya panik. "Maaf Bu, saya tadi cuma mau ambil minum, saya dengar percakapan Ibu soal perselingkuhan." "Itu masa lalu, itu cerita yang sudah lama sekali. Masalahnya bukan soal lama atau tidak Bu, tapi soal pengulangan. Ibu bercerai berkali-kali karena itu kan? Ibu selalu mencari yang lain," potong Dendi, nada bicaranya berubah dingin.
Mendengar kenyataan itu, semangat cinta Dendi langsung runtuh. Rasa cinta yang baru saja tumbuh langsung digantikan oleh rasa putus asa. Ia membayangkan jika ia menikahi Ibu Yuli, apakah ia akan menjadi korban berikutnya? Sejak hari itu, Dendi bersikap dingin dan mulai menjaga jarak. Ia masih datang, tapi hanya untuk waktu yang sangat singkat. Mas Dendi, kamu kenapa? Ada masalah? Kamu tidak seperti biasanya, tanya Ibu Yuli suatu malam khawatir. Dendi hanya menjawab singkat. Tidak ada apa-apa, Bu. Saya cuma sedang banyak pikiran. Saya harus kerja. Perubahan sikap Dendi adalah pukulan telak bagi Ibu Yuli. Ia tahu rahasianya telah merusak segalanya. Ia telah menemukan pria tulus yang ia cari, tapi masa lalunya telah merampas kesempatan itu. Ibu Yuli menyadari betul apa yang terjadi. Sikap dingin dan menjaga jarak Dendi adalah akibat langsung dari rahasia masa lalunya yang terkuak. Ia tidak mau kehilangan Dendi. Ia tahu, dari sekian banyak pria yang pernah hadir, Dendi adalah satu-satunya yang tulus, bahkan menolak uangnya. Suatu sore, Ibu Yuli memanggil Dendi dan memintanya untuk duduk berhadapan. Ia memutuskan untuk berterus terang tanpa ada yang ditutupi lagi. Mas Dendi, saya tahu kamu menjauhi saya karena kamu mendengar soal masa lalu saya, soal kebiasaan saya berselingkuh. Ibu Yuli memulai, suaranya pelan dan jujur. Dendi menunduk. Maaf Bu, saya hanya takut. Saya tidak mau jadi suami yang dikhianati lagi. Saya tidak mau itu terjadi pada saya. Dengarkan saya, Mas, pinta Ibu Yuli. Ia menatap Dendi lekat-lekat. Semua itu saya lakukan karena saya tidak pernah menemukan kepuasan atau ketulusan dari pria yang saya nikahi. Mereka hanya mengejar uang saya atau status saya. Tapi kamu berbeda. Kamu menolak uang saya. Kamu tulus. Kamu membuat saya merasa puas hanya dengan perhatianmu. Ibu Yuli kemudian mengutarakan hal yang sangat serius. Mas Dendi, saya tidak tahu ini terasa aneh atau tidak. Tapi saya benar-benar mencintai kamu. Cinta ini tulus dari hati, bukan hanya sebatas keinginan sesaat pada perjaka muda. Saya berjanji, kalau kamu mau menikahi saya tidak akan mengulangi kesalahan di masa lalu saya. Cukup kamu saja, Mas. Saya sudah selesai mencari. Dendi terdiam lama, mencerna pengakuan tulus itu. Ia melihat ketulusan di mata Ibu Yuli, bukan lagi wanita kaya yang ingin bermain-main. Saya butuh waktu, Bu. Ini bukan keputusan kecil. Saya harus bicara dulu dengan orang tua saya. Dendi mencoba meminta restu kepada kedua orang tuanya. Tapi, seperti yang sudah ia duga, orang tuanya menolak mentah-mentah. Kamu gila, Den? Janda kaya, usianya jauh di atas kamu. Dan punya riwayat cerai karena selingkuh. Mau jadi apa kamu nanti? Bentak ayahnya. Ayah Ibu, saya yakin dia sudah berubah. Dia tulus, saya yang rasakan itu. Bujuk Dendi. Akhirnya, Ibu Yuli ikut turun tangan. Ia datang sendiri dengan kerendahan hati, bukan sebagai pengusaha kaya. Di hadapan orang tua Dendi, ia mengulang janji yang sama. Pak, Bu, saya tahu masa lalu saya buruk. Tapi Dendi membuat saya ingin berubah. Saya tidak mau mengulangi semua itu lagi. Saya janji, saya akan jadi istri yang baik, kata Ibu Yuli. Untuk meyakinkan, Ibu Yuli menambahkan sebuah penawaran strategis. Setelah menikah, saya akan ajak Dendi mengurus usaha saya. Dia pemuda pintar, dan saya butuh bantuannya. Dia tidak akan jadi pengangguran. Dia akan bekerja dan sukses bersama saya. Mendengar janji dan rencana masa depan yang jelas itu, hati kedua orang tua Dendi mulai melunak. Mereka melihat keseriusan dan niat baik, terutama janji untuk melibatkan Dendi dalam bisnis. Baiklah nak, kami izinkan. Tapi pegang janji kalian berdua, kata ayah Dendi. Akhirnya memberikan restu. Tak lama kemudian, Dendi dan Ibu Yuli menikah secara sederhana.
Mereka tinggal bersama di rumah Ibu Yuli. Setelah menikah, Ibu Yuli menepati janjinya. Ia mengajak Dendi mengurus usaha pakaian online miliknya. Dendi, yang memang cerdas dan pekerja keras, membawa ide-ide segar. Ia menerapkan sistem yang lebih modern dan efisien. Dalam waktu singkat, usaha Ibu Yuli berkembang pesat. Omsetnya naik berkali-kali lipat dari sebelumnya. Kesuksesan ini menjadi bukti nyata bagi orang tua Dendi dan juga bagi diri Ibu Yuli sendiri. Mereka membuktikan bahwa cinta tulus meskipun dimulai dari perbedaan mampu membawa perubahan dan kesuksesan. Ibu Yuli benar-benar berhenti mencari. Ia kini memiliki pria muda yang tampan, gagah, perjaka, dan menjadi mitra suksesnya. Semua janjinya terpenuhi. Kisah janda kaya raya itu berakhir, digantikan oleh kisah pasangan suami istri sukses yang memulai hidup baru dari sebuah pengakuan jujur.